Pengertian fluida. Kita pasti sudah sering mendengar atau mengucapkan kata fluida. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa arti dari fluida itu sendiri? Nah, fluida adalah salah satu jenis zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan gas. Fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida dinamis dan fluida statis. Fluida dinamis mempelajari fluida yang bergerak, sedangkan fluida statis mempelajari fluida pada keadaan diam. Bentuk fluida cenderung tidak tetap, yaitu bergantung pada bentuk wadahnya. Jika wadahnya berbentuk balok, maka bentuk fluida akan berbentuk balok. Nah, karena sifat yang demikian, maka pemanfaatan fluida dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak. Dalam konsep fluida, terdapat beberapa hukum. Salah satunya adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli pertama kali ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 hingga 1782. Asas Bernoulli menyatakan bahwa pada pipa mendatar, tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil, dan tekanan fluida terkecil ada pada bagian yang kelajuan airnya paling besar. Jadi, semakin besar ruas penampang, maka kecepatan fluida semakin kecil dan tekanannya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil luas penampang, maka kecepatan fluida semakin besar dan tekanannya semakin kecil. Hukum Bernoulli merupakan sebuah konsep besar, hasil penggabungan beberapa unit konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat alir, dan ketinggian potensial gravitasi. Kapasitas konsep ini mampu mendeskripsikan secara kuantitatif dan kualitatif perilaku dinamis zat cair dan gas dalam ruangan ataupun saluran berdinding padatan. Penerapan hukum Bernoulli cukup banyak, misalnya pada parfum dan obat nyamuk semprot, roket air, pipa venturimeter, tabung pitot, dan lain sebagainya. Roket ialah suatu benda yang digerakkan oleh media yang memberikan gaya berupa dorongan atau tekanan, dapat berupa zat cair, gas, maupun padat. Roket air merupakan model roket yang menggunakan air sebagai reaksi massa. Pada kesempatan kali ini, kami membuat roket air sederhana yang menggunakan alat dan bahan sederhana. Bahan yang diperlukan ialah botol plastik berukuran 1000 ml, pipa atau paralon sebanyak kurang lebih 5 meter, penyambung pipa, lem pipa, kertas mika dan kardus bekas, cat air untuk mewarnai dan menghias roket, lakban hitam yang berukuran besar, dan alat yang digunakan ialah gergaji untuk memotong pipa, gunting, pompa angin, dan meteran. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan roket air sederhana. Yang pertama, potong pipa menjadi beberapa bagian dan ukuran. 5 pipa berukuran 40 cm, 2 pipa berukuran 13 cm, 1 pipa berukuran 50 cm, dan 1 pipa berukuran 5 cm. Yang kedua, sambung pipa-pipa tersebut dan susun seperti gambar. Agar sambungan lebih kuat, gunakan lem pipa sebagai penguat. Jangan lupa, pada bagian kiri dan kanan sambungan atas pipa disumbat menggunakan plastik, agar udara yang dihasilkan pompa langsung menuju tempat peluncuran roket. Yang ketiga, pipa yang ke arah bawah disambungkan dengan pompa angin. Yang keempat, pada tempat peluncuran diberi lakban hitam yang berlapis-lapis. Hal ini bertujuan agar air dalam botol tidak habis mengalir ke dalam pipa. Yang kelima, hias botol bekas sesuai kreativitas. Buat 3 sayap agar roket dapat meluncur dengan seimbang. Yang keenam, isi roket dengan air setinggi 7 cm. Yang terakhir,
Letakkan roket ke pipa peluncuran. Tahan dengan kedua tangan agar air tidak tumpah. Sementara itu, pompa dengan sekuat tenaga. Tahan botol selama kurang lebih 20 detik. Kemudian, lepaskan botol dan roket pun. Keunikan dan kelemahan roket air. Roket air yang kami rancang memiliki keunikan, yaitu menggunakan pipa paralon sebagai tempat sebelum roket meluncur. Dan roket air kami hias sedemikian rupa dan air yang digunakan diberi warna sehingga memiliki nilai estetika. Sedangkan kelemahannya, karena susunan pipanya yang terlalu kompleks, sehingga tekanan angin yang berasal dari pompa angin tidak langsung mengalir menuju roket, melainkan menyebar ke seluruh pipa. Hal ini menyebabkan angin yang keluar menjadi lebih sedikit. Saran, diharapkan ke depannya agar lebih memperhatikan struktur kerangkanya agar tekanan angin yang mengalir lebih banyak dan peluncuran roket lebih maksimal.